Guru Muhammad Abdul Majid kepada beliau kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarih wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syarifah di mana saja berada, wabil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Gusti As-Seqaf dan Guru Muhammad Nasrullah yang jauh-jauh datang dari Banjarbaru, dan juga sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus akhina fillah Guru Muhammad Ikrar Zulkifli dan akhina fillah Guru Ahmad Raji. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita dan guru kita, ulama kita barataan, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah dan diberikan kesehatan afiah dan keberkahan dan kelancaran urusan beliau-beliau, urusan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini dalam rangka kita mahauli seorang wali yang sangat besar, wali yang sangat masyhur, yaitu Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati haul beliau dan membaca manaqib beliau, Allah turunkan rahmatnya yang banyak kepada kita barataan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, inda dzikris salihin tanzirur rahmah. Ketika disebutkan, dikisahkan, diceritakan manaqib orang-orang saleh, para aulia Allah, maka Allah turunkan rahmat kepada yang membaca dan kepada yang hadir mendengarkannya. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga, marilah kita berniat i'tikaf supaya menambah-nambah pahala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita ditolong Allah taala kawat melaksanakan kegiatan ini, yaitu menghauli seorang wali Allah taala, dan juga ulun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah jauh-jauh hari merencanakan acara ini, sehingga alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan sampai selesai. Dan juga terima kasih kepada penyumbang yang telah menyumbangkan hartanya, tenaga dan pikiran sehingga terlaksanalah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang pian lakukan dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan isinya. Amin ya rabbal alamin. Yang penting niat kita berdahulu, niat kita datang ke sini apa? Jangan hendak makanan aja, tapi niat kita mencari pahala dari Allah, mencari keridhaan Allah, mencari syafaat Rasulullah, mencari syafaat para aulia Allah, mencari keberkahan, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kada rugi. Lamun datang ke sini hendak makan aja,
inggan jamban aja. Behera inggan jamban aja habis makanan tuh. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, insyaallah sampai ke akhirat kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Qaddimil niat qabla al-amal. Dahulukan niat yang ikhlas sebelum beramal. Ngomong-ngomong masalah ikhlas, ada kisah disebutkan di dalam kitab Hukiyah, dikisahkan anna Aliyan radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah. Sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali, karena wajahnya Sayyidina Ali tidak pernah sujud kepada berhala. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah. Beliau di suatu ketika di waktu peperangan, Sayyidina Ali ini terkenal dengan jagaunya, dengan bela dirinya, ahli pedangnya. Beliau sering berduel maut dengan orang kafir. Biasanya kan di zaman dulu tuh sebelum terjadi perang itu duel maut dulu. Sayyidina Ali ini ketika duel maut dengan orang kafir, dengan kehebatan beliau memainkan pedang, akhirnya orang kafir tersebut terpelacong pedangnya. Bukan cuma terpelacong, terabah orangnya. Lalu Sayyidina Ali pun beliau duduki dadanya, ada pokotik lagi, tinggal gorok aja lagi. Ketika Sayyidina Ali hendak menggorok, boleh menggorok di peperangan, ya Allah, membunuh orang kafir, membela agama Allah. Ketika Sidin hendak menimpas, hendak menggorok, tiba-tiba orang itu dia meludahi Sayyidina Ali, meludahi moha Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali pun kada jadi menggorok lehernya. Beliau tinggalkan orang itu, beliau berjalan. Lalu para sahabat yang lain bingung, wahai Ali, kenapa engkau tidak membunuh orang itu? Padahal dia orang kafir, halal darahnya dibunuh di peperangan karena dia kafir harbi. Ujar Sayyidina Ali, khiftu ayyakuna qatli lahu ighazatan minni alaihi bizalika. Kalau aku membunuh waktu itu, aku takut kalau aku membunuh itu karena kesal di hatiku, karena dia sudah meludahi mohaku. Makanya aku kada jadi membunuh. Kalau aku kesal hal keadaan membunuh, bukan karena Allah, tapi karena kesal, karena marah. Nah, wa ma kuntu aqtalu illa khalisan liwajhillah. Tidaklah aku berperang, tidaklah aku membunuh di peperangan kecuali ikhlas karena Allah. Coba bayangkan, ini pelajaran bagi kita. Sayyidina Ali kada pun membunuh di ketika marah, di ketika hati Sayyidina kesal. Kalau membunuh itu bukan karena Allah. Karena ujar Sayyidina Ali, aku diajarkan oleh Rasulullah, apapun yang aku lakukan berjuang karena Allah, itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena dunia, bukan karena pujian, bukan karena hawa nafsu, bukan karena sarik, bukan karena marah. Oleh karena itu aku ada jadi membunuh. Kalau pembunuhan itu bukan karena Allah. Nah, itu pelajaran bagi kita. Kalau kita beribadah, berbuat apapun di dunia ini, hendaklah karena Allah. Karena Allah itu akan dibalas Allah nanti di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah alhamdulillah sebagian menyumbangkan hartanya, sebagian menyumbangkan nasinya, wadahnya, mudah-mudahan termasuk karena Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan pian menyumbang wadai, menyumbang nasi, pian menyumbang uyah aja. Contoh tetangga kada dibisi uyah, saking miskinnya tetangga kada dibisi uyah, kita beri uyah sejompot lah, itu ganal benar pahalanya. Ada dikisahkan pulang dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malladzi la yahillu man'uhu. Wahai Rasulullah, apa sesuatu nang kada halal menegahnya? Maksudnya itu bukan haram lah, kada pantas ditegah. Contoh misalnya pian, ya Allah hendak bersedekah lawan ulun,
bah dosa gin julun anak kada pantas dicegah. Biar aja orang bersedekah lawan kita walaupun sedikit. Lawan juga piannya memandang sedikitnya, jangan sampai kada bersedekah. Kadang-kadang gengsi kita ini menghalangi kita sehingga kita kadang bersedekah nang sedikit. Contoh, orang misalnya berpintaan. Kami berpintaan jar hendak acara maulidan Isra Mi'rajan di Masjid Dakwatul Hasanah jar. Lalu jar, nah aja ada yang memberi 100.000, ada yang 50.000, ada 10.000. Kita misalnya ya kalau melihat kita duit kadada kecuali 100 rupiah aja di kantong kita 100 rupiah aja, bah 100 rupiah ini sopan aku jar. Nah itu gengsi ngarannya. Jangan sampai gengsimu menghalangimu untuk beramal. 100 rupiah pun kalau ikhlas itu gonol pahalanya. Kadang-kadang kita sedikitannya nih kalau sopan aku jar. Nah itu jangan sampai gengsimu menghalangimu untuk mensedekahkan yang sedikit itu. Nah, ujar Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sesuatu yang tidak patut, tidak halal, bukan haram lah, tidak patut menegahnya? Qala ujar Rasulullah, ada 3 macam. Al-ma'u wal milhu wan naru. Yang pertama air, banyu bahasa kitanya. Yang kedua garam, uyah bahasa kitanya. Yang ketiga api. Api itu bahasa Banjarnya api juga lah. Nah, 3 macam ini nih. Bila orang bersedekah ke kita, jangan ditolak. Kenapa? Karena pahalanya gonol. Lamun kita menolak, inya kada dapat pahala. Jadi kita menerima sedekah orang itu, tapi kalau habaib kan hadiah ya lah, bukan zakat. Ahli bait Rasulullah itu kada makan harta zakat karena mereka orang yang suci. Sedangkan zakat itu sesuatu yang kotor yang dikeluarkan supaya membersihkan zakat. Nah kalau kita ini orang Jawa boleh aja menerima zakat asal statusnya pakai miskin. Nah, air apa? Garam, api. Ujar Siti Aisyah pulang bertanya, qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah, ya Rasulullah, hazal ma'u qad arafnahu. Kalau air wahai Rasulullah, kalau banyu kami kenal aja, biasa aja orang bersedekah banyu. Karena di padang pasir itu di zaman dulu itu air itu sangat berharga. Jadi orang bersedekah disediakan orang ada tempat orang singgah kan biasanya orang musafir di padang pasir, tempat orang singgah sediakan orang situ banyu dan untuk orang minum itu sangat berharga sekali. Kalau air kami sudah biasa melihat orang bersedekah air. Fama balul milh wan nar, apa hal uyah dan api? Uyah dan api ini rasa apa? Rasa jarang kami mendengar orang bersedekah uyah dengan api. Qala ujar Rasulullah laha bagi Siti Aisyah, man a'tal milha faka'annama tasaddaqa bi jami'i ma tatayyabahul milhu. Wahai Aisyah, siapa saja daripada umatku yang bersedekah akan garam uyah, misalnya tetangga kita kehabisan uyah, kita beri sebungkus atau sejumput, itu pahalanya seakan-akan dia bersedekah dengan seluruh apa yang dinyamani oleh uyah. Cobianlah, mangganganlah, nyamanlah kada uyah. Kan nyaman ngelak dibuati uyah supaya nyaman. Pian bolah apa? Ya punya masakan macam-macam. Kalau kita perlu uyah, kenapa aja kita masak perlu uyah, tapi bingka tuh boyah lah. Bingka lah manis ya Allah. Oh boyah wallahu alam, bukan bawa dayan malah. Nah, jadi apa aja yang dibikin makanan itu situ penyedap rasanya ada uyah. Kita bersedekah, ulun misalnya bersedekah lawan Ustaz Ikrar misalnya, ya Allah sidin mau WA ulun habisan uyah jar, ulun tangis sidin, nah sejumput aja beri, itu pahalanya seperti ulun bersedekah dengan seluruh makanan yang ada di dunia ini yang disedapi oleh uyah. Uyah karena gampangan biar. Bahkan dalam ilmu kesehatan, bila kita makan dah, sebelum makan apa-apa makan uyah nah sejumput. Kena ditutup pulang imbahnya dengan uyah pang sejumput sedikit aja, jangan banyak-banyak.
Itu sejak Sayyidina Ali berapa puluh penyakit itu disembuhkan Allah. Uyah lah, ada kegampangan uyah. Uyah itu tahulah asalnya. Itu jamuan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika di zaman Nabi Ibrahim, Sidin ini diberi kabar gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan kepada Nabi Ibrahim, untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Ibrahim, ya Allah, ulun hendak menjamu umat Nabi Muhammad. Tolong ulun supaya menjamu umat Nabi Muhammad. Bayangkan, kita belum ada waktu itu, cuma sudah dibangga-banggakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dikabulkan Allah Ta'ala. Dikabulkan Allah Ta'ala, disuruh Jibril meniup kayak apa Jibril lah. Dengan tiupan Jibril, lalu tiupan Jibril sehingga menyebar ke bumi-bumi yang mana di pinggir pantai jadi uyah. Karena mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi bila di rumah pian ada uyah, kira-kira ada uyah beratannya. Pian dapat jamuan Nabi Ibrahim. Luar biasa, dapat jamuan Nabi Ibrahim. Jadi sedekah jariyah Nabi Ibrahim luar biasa. Nah, itu uyah. Beri uyah gesan orang mancok misalnya, moncok napa? Mancok kanas beri uyah. Bonal pahalanya seperti bersedekah dengan seluruh makanan yang dibumbui oleh uyah di dunia ini. Nah, kalau api wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah, ujar Rasulullah, wa man a'tan nar faka'annama tasaddaqa bi jami'i ma andajathu tilkan nar. Wahai Aisyah, siapa yang bersedekah akan api? Maksudnya nih api nih jar, aku aja kehabisan jar nang korek api jar kesan memasak jolongi. Atau misalnya, wah ini kan orang kompor gas aku aja kehabisan kompor gas aja karena kau nukar aja. Nah, jolongi gas gas, tapi gas ada kompornya ya lah. Tuan kompornya jolongi. Itu luar biasa. Atau misalnya apa? Wah ini orang kan lagi memasak pakai kayu, pakai dapur, pakai rice cooker kan arahnya itu. Nah, sama api juga, listrik juga. Nah, itu seakan-akan pahalanya dia bersedekah dengan seluruh makanan yang dimasak oleh api. Makanan yang dimasak oleh api banyaklah di dunia nih. Itu pahalanya seperti kita bersedekah kepada umat Nabi Muhammad dengan seluruh makanan itu. Bonalnya api nih. Tahu lah malaikat rokok lah minjam pajis bang ya. Nah, wallahu alam itulah. Kemudian waman saka musliman syurbata ma'in haitsu la yujadul ma faka'annama ahyahu. Siapa yang bersedekah seteguk air. Nah, alhamdulillah nih ada orang bersedekah banyu. Nah, ya Allah, berhadiah banyu. Nah, ini hadiah orangnya Nah, bagaimana pahalanya? Tapi sekira-kira tidak didapat air di tempat itu. Misalnya orang krisis air. Nah, lo kita membawakan air, gasan orang minum umat Nabi Muhammad, itu pahalanya seakan-akan itu menghidupkannya setelah mati. Kan orang bilang kada minum ini bisa jauh mati ya Allah, tapi hakikatnya Allah Taala nama matiakan. Sebabnya seperti dia menghidupkan orang yang sudah mati, gona pahalanya Nah, itu luar biasa. Tapi ini hadangilah, ini sambungannya Wa qala ujar Rasulullah, arba'u barakatin anzalaha Allah minas sama ilal ard, al-ma wal milh wan nar wal hadid. Ada 4 sesuatu. 4 sesuatu ini mengandung keberkahan yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Ini asalnya dari langit diturunkan Tuhan ke bumi. Dan 4 sesuatu ini mengandung keberkahan. Yang pertama banyu dari air hujan. Yang kedua apa? Uyah itu dari langit hujan. Nah, kan Jibril tadi meniup mulai atas, lalu jadi uyah. Kemudian yang ketiga api itu dari langit. Kemudian yang keempat besi. Nah, kira-kira 4 perkaranya ada di rumah kita. Lah, banyu nyata ada banyu gesan minum. Kemudian uyah nyata di dapur ada. Kemudian api ada pences gesan malikit di dapur kayak misalnya, atau kompor dikit ada apinya. Kemudian besi. Orang gesan memotong apa? Memotong bawang pakai besi kalau pakai lading artinya. Tapi ini keberkahan. Tapi kalau manusianya di dunia ini
membangkang, maksiat, berbuat dosa kepada Allah, 4 macam ini kada lagi jadi berkah, jadi azab. Bila manusia waniwan Allah Ta'ala, maksiat kepada Allah Ta'ala, banyak nang maksiatnya, hadirin nang beristighfarnya, ini perkara 4 ini kada lagi jadi berkah, jadi azab. Air bila banyak ya banjir, sampai sampai ini calep na semalam waktu banjir ini tuh. Bila sedikit jadi kawan, tapi bila banyak jadi musuh. Air nih. Nah, kemudian yang kedua, uyah. Bila orang maksiat kepada di bumi, iya nang masin banyak di kampung kami bang lah. Di daerah Tamban tuh ada, bila musim kemarau masin banyak. Nah itu bisa juga gara-gara apa? Orangnya berbuat dosa. Nah, uyah tuh, masin tuh ya uyah ya lah. Kemudian api, ya kebakaran. Bila kebanyakan api jadi musuh, bila sedikit jadi kawan. Kenapa ada kebakaran? Bala corong karena ada maksiat kepada Allah. Kemudian al-hadid, besi itu kalau lading kau jadi kawan ya lah, gasan mengupas mancok. Tapi kalau disalahgunakan ya tembak itu besi kalau tak. Nah pelurunya bang timah bang pelurunya leh, tapi ada juga besi. Nang bubunuhan, besurukan, gara-gara ada maksiat di kampung itu, lalu bakalahian pembunuhan pakai besi kalau tak. Nah itu. Nah hadirin wal hadir rahimakumullah, belum lagi kita baca manakibnya nah. Ya sedikit dibacalah. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu yang didapat oleh syekhuna wa ustazuna wa wasilatuna ila Allah taala al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Ujar Sidin mengisahkan, adalah seorang fakir menanggung hutang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada 1 jua pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan ia menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utangnya itu, sampai mengeluarkan air mata menangis. Hingga pada suatu hari fakir menangis sedih karena kadang membayari hutang, dan berkata ia di dalam hatinya, ujarnya nih, jikalau ya seandainya Tuan Syekh Muhammad Samman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah Ta'ala melepaskan aku daripada utangku ini. Bahasa kitanya, lamun sidin tuh bujur-bujur wali punya karamat yang besar, mudah-mudahan dengan berkat sidin Allah Ta'ala melunaskan utang ulun ini dalam hatinya Bupandir. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataan itu, sudah dilepaskan Allah Ta'ala daripada utangnya itu berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Kalau ngomong-ngomong masalah hutang, ada kisah pulang nah, maaflah gurulah kisah pulang dulu nah. Sabar aja oleh padangnya. Hukiyah, dikisahkan orang anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sejam, kita paling 2 jam bagaimana di majlis salim mecek HP bang semalaman kada bedulakan, nonton TV bang semalaman kada bedulakan, masa duduk 2 jam aja sudah aduh nak belikan aja. Hukiyah, dikisahkan orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan ala babil Madinah. Rasulullah sedang duduk sidin di pintu kota Madinah. Rupanya di Madinah tuh kira-kira ada pintu gerbangnya ya lah. Sidin duduk situ. Izmarrat janazatu rajulin. Tiba-tiba lalu jenazah laki-laki, bukan jenazahnya nang berjalan sorangan lah, tapi orang nang membawa jenazah anak menguburakan kadah anak menyembayangakan. Ujar Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, hal alaihi dainun. Nang membawa jenazah, aku bertakon, ini mayit ini adalah bisi utang. Faqalu, mereka menjawab, dainu arba'ati darahima. Inggih wahai Rasulullah, inya ada bang bisi hutang belum dibayarinya. Berapa? 4 dirham.
wa mata wa lam yuaddiha, inya mati kada sempat membayari hutang itu. Apa yang terjadi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, sallu fa inni la usalli ala man kana alaihi dainun wa mata wa lam yuaddihi. Silahkan kalian sembahyang fardu kifayah, aku tidak ikut, aku tidak mau menyembayangkan orang yang mati terhutang padahal tidak ada yang menjamin membayarkan hutangnya. Luar biasa hutang nih pian, jangan dianggap remeh. Ini kadang-kadang di akhir zaman minta maaf bila berhutang himung. Orang berhutang tuh sedih memikirkannya kayak apa kena. Berhutang himung membayarinya kayak apa kena. Nah, membayarinya maka pulang berhutangnya minta maaf lawan rentenir. Tahu aja kalau haram pada Anda. Riba. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap hutang yang mengambil manfaat daripada hutang itu hukumnya riba, haram, neraka. Namun kada bertobat bang lah. Nah, itu kita lah pikirkan lah. Kita membayari hutangnya aja kok kayak apa? Apalagi membayari nang ribanya itu. Bayar hutang 1 juta, bayar 1.100.000 atau 1.500.000. Maka setiap hari nambah tambah misalnya nampak di ribanya orang tidak nyambat bunga, itu riba. Nah, inilah ada disebutkan di dalam kitab Al-Kabair. Di dalam kitab Al-Kabair orang mengatakan riba haram itu dikatakannya dengan kata yang lain itu berdosa ya. Contoh seperti apa? Memadahkan ribanya itu bunga. Itu berdosa. Nyata-nyatanya haram, nyata-nyata riba dipadahkan bunga. Sambat bang, riba sudah selesai. Nah itu hati-hati. Ini berhutang, tapi bayarnya ada berlebih bang, tapi mati kada sempat bayar. Ujar Rasulullah, silahkan kalian sholatkan. Aku tidak mau menyolatkan orang yang terhutang. Makanya bila kita sebelum sholat kifayah ada nang bepandir. Kalau ada mayat ini hutang pihutang, mau hutangi atau dihutangi, silahkan selesaikan dahulu nah supaya mayat ini khalas. Soalnya dalam riwayat bila orang mati akan hutang itu maawang-awang arwahnya ya belum diterima Allah Ta'ala. Nah, dan di dalam agama kita diatur, walaupun ini bukan perkara wajib, tapi ini perkara sunnah. Di dalam Al-Quran ini peraturan orang berhutang atau menghutangi. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ujar Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, apabila kalian bertransaksi menghutangi atau dihutangi, atau misalnya jual beli misalnya cuman kada cash berhutang. Contoh misalnya kalau nuka kendaraan lawan pian berhutang jualan misalnya 10 juta. Nah, kena bayarnya misalnya ya 2 tahun lagi, faktubuh, ditulis. Ulun misalnya berhutang lawan usul ikrar, ulun tulis di almanak, ulun tahutang lawan usul ikrar 10 juta misalnya hari anu, tanggal anu, ditulis. Kenapa? Supaya ingatnya tuh dulu. Lawan juga berapa banyak orang mati ingat tahu hutang kalau warganya kada tahu. Dan nang managini supan. Siapa nang tahu? Nang managini supan orang keluarganya mati akan tahu hutang. Kalau warganya kada tahu. Tapi kalau sudah kita catat, kita tulis, kita mati. Oh, jadi ini arwah abahnya ada mau hutang nih. Ada tulisannya nih. Lah nyaman membayari keluarga. Pun kan tahu ya apa? Ditulis. Baik nang mau hutangnya atau nang dihutang ditulis. Nah, ditulisnya secara adil juga, jangan maksudnya menulisnya dikurangi 1 juta tadi jadi 9 juta. Nah, ditulis. Kalau sekarang kalau bisa di video misalnya berhutang, ada apa-apaan itu? Memang peraturan agama. Kenapa? Karena manusia ini kada seberatan jujur, bisa juga khianat. Contoh misalnya ulun berhutang sama sekitar 10 juta sampai sudah temponya, ulun kada bayar, silin berhak menagih. Tapi tadi kada ada hitam putihnya. Bayar dia biar. Hutang 10 juta lawan aku. Kada jalan. Ulun bisa mengelak. Kenapa? Manusia bisa khianat. Makanya ada di ayat keberikutnya apa? Wastashhidu syahidaini mir rijalikum.
hendaklah menjadi saksi di antara kalian 2 orang laki-laki. Nah, jadi apalagi berhutangnya gonol, perlu ambilin saksi berdua. Misalnya siapa nih, Budi misalnya berhutang onolon ya kalah 10 juta. Perlu ambilin saksi, Gur Ikra jadi saksi, Gur Rajin jadi saksi menyaksikan sini bahwa Budi berhutang onolon. Nah, supaya apa? Supaya seandainya kita nih ada khianat nih ada saksinya, dan saksinya ini harus memberikan kesaksian nanti ketika dipintai kesaksian. Itu untuk kita juga, tapi ini bukan perkara wajib lah, sunat saja. Tapi sunat pun untuk menyemanakan kita. Ini Al-Quran yang bilang seperti ini. Nah, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Contoh, kita nuka rokok di warung, nuka rokok sebilah aja, berapa sebilah harganya yuk? Kenarannya orang berapa? Grup berapa ya? Sebilah anggaplah 2.000. Kada ingat mau duit kan? Dicatat kada mesti dicatat di kertas, di HP kawan dicatat. Nah, kalau kita mati kita haratan mulik tuh mati kita sempat bayar hutang, dicatat. Nah, walaupun setomat ambil duitnya, nah bayarin karena kada cash tadi. Nah, sampai kayak itu. Nah, kemudian kembali kepada kisah tadi lah. Nah, jadi panazala Jibrilu alaihi salatu wassalam faqala, Jibril turun. Jibril dari langit, Jibril turun, dia cepat aja Jibril turun sampai ke bumi. Karena malaikat itu terbuat daripada nur, cahaya. Kecepatan cahaya itu luar biasa. Nah, lalu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah Ta'ala yukri'ukas salam. Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala berkirim salam lawan pian, wahai Rasulullah. Wa yaqulu, dan Allah Ta'ala berpesan, berfirman, uja Allah Ta'ala, ba'astu Jibril bisuratihi wa adda dainahu. Aku mengutus Jibril dan aku menyuruh Jibril membayarkan hutang seorang laki-laki tadi. Nah, artinya dibayarkan Jibril sudah hutangnya. Kan malaikat membayarkan. Oleh karena itu wahai Nabi Muhammad, kum, berdiri olehmu, jangan duduk di sini. Pasalli, ikut salat fardu kifayah. Lagi bahari kada dapang nambah amplop tuh lah. Oh ini nambah amplop lah. Pak, tapi mau kada balampok mah datangi hajua. Nah, jangan sampai kita melaksanakan fardu kifayah karena amplopnya kita. Nah, fa innahu maghfurun lahu, ini mayit sudah diampuni Allah Ta'ala dosanya, utangnya dibayari oleh Jibril. Wa man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Bukan cuma itu, siapa yang mensalatkan, ikut salat fardu kifayah jenazahnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Oh, luar biasa nih orang ini. Lalu Rasulullah pun bertakun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, min aina lahu hazil karamah? Dari mana ini karamat? Orang ini berkaramat. Jibril membayarkan hutangnya, menyembayangkannya diampuni dosanya. Dosa-dosa orang menyembayangkannya maksudnya. Kenapa nih sebabnya? Apa amalannya? Ujar Jibril, faqala Jibril, ujar Jibril, bikiratihi kulla yaum mi'ata marrah surata qul huwallahu ahad. Karena inya setiap hari mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas 100 kali sehari. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100 kali sehari. Nah, misalnya kita lah banyak bisi utang kada membayari, amalkan itu. Insyaallah. Tapi lah berhutang nih lah, kalau kita berhutang lawan orang nah, niat hendak membayari, insyaallah ditolong Allah Ta'ala. Nah, di antara amalannya tadi membaca qul huwallahu ahad 100 kali sehari, insyaallah dibayarkan Tuhan hutangnya. Tapi ujar Rasulullah, siapa yang berhutang niatnya kada membayari, itu maling. Siapa berhutang niatnya mengambil, mau lari, itu maling. Kada membayari. Nah, itu pencuri ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berhutang itu kalau terpaksa. Kalau terpaksanya berhutang, jangan biasakan berhutang itu. Rasulullah dia berlindung, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Allah daripada dikalahkan oleh berhutang. Semua tempat berhutang, mau berhutang, gasan nukar HP, iPhone harga 5 juta tuh berhutang kada penting. Kita kada bah HP, awal aja hidup. Nah, nukar pesawat berhutang.
Anu nuker mobil Ferrari berhutang. Orang kehabisan baras hanya berhutang. Tapaksa hanya berhutang. Ujar ulama, lamun kita nih hidup sederhana, bersifat qanaah, merasa puas dengan yang sedikit, karena arti qanaah ar-ridha bil yasir, puas dengan yang sedikit. Insyaallah kita kada hutang. Orang kebanyakan tak hutang karena kada mensyukurin ada, hendak lebih lalu berhutang, penghasilan sedikit. Apa kali berhutang lawan rentenir, nauzubillahi min zalik. Bukan cuma nang hutangi dapat dosa kitanya, dapat dosa juga bila bayar berlebihan. Mana rugi biarlah, mana dapat dosa. Saya kita berhutang 1 juta, bayar 1.500.000. Kita rugi kalau dah sudah rugi dapat dosa pulang. Kenapa? Karena gara-gara kita berhutang lalu terjadilah riba. Nah itu. Oleh karena itu kalau ada di antara kita nang masih ketujuh berhutang di tempat nang bayar berlebih, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Karena disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau dinaikkan ke langit yang ketujuh. Beliau mendengar ada suara petir. Lalu sidin diperlihatkan kepada Rasulullah beberapa orang laki-laki nang perutnya itu butunuhum baina aidihim kal buyut. Ini perut mereka di hadapan mereka itu seperti rumah, gonal perutnya. Fiha hayyatun wa aqaribu, di dalam perutnya itu ada ular, macam-macam ular dan kalajengking menggigit-gigit di dalam perutnya. Tura min zahiri butunihim, dilihat ular dan kalajengking itu dari luar perut mereka, kayak kaca atau kelihatan orang ular kalajengking di dalam perutnya itu memakani, menggerogoti. Faqultu man haula'i ya Jibril, aku tanya kepada Jibril, ujar Rasulullah, wahai Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Faqala, ujar Jibril, haula'i aklatur riba, mereka lah orang-orang yang makan harta riba waktu di dunia, karena sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu perutnya gonol di padang maka disiksa perut gonol bang, banyak kali jengking atau ular di dalam, luar biasa lah. Nah harta riba kita misalnya berhutang, nauzubillahi min dzalik bang lah, kita berhutang lawan orang rentenir 1 juta misalnya, tapi bayarnya kita berapa, 1.500.000 lah. Kita modalkan, itu haram kalau tah. Kita modalkan membuka bisnis, membuka usaha, hasilnya beli haram terus, karena modalnya haram. Orang bertanam tiwadak, tumbuhnya apa? Tiwadak juga. Ada mau durian, bertanam haram, tumbuhnya haram juga. Dimakan kabini, yang bini kena durhaka lawan laki. Di pada hitung benar sudah tatap aja wani, tamakan ini haram. Nang anak macal, pembabal, kada mau sembahyang, kada mau mengaji. Kenapa? Salah seorang juga makin ini haram. Berikan ke orang haram juga tetap. Nah itu hartanya itu dijauhi. Mudah-mudahan kita seberataan dihindarkan Allah daripada pelaku riba nih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Allah. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslimin muslimat, ya mudah Allah Subhanahu wa taala, mudah kita seberataan di panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.